teman-teman semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Apoteker Octaviana Maria Simbolon, di materi berikut yaitu pengobatan tuberkulosis. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah jenis obat tuberkulosis, yang kedua prinsip pengobatan tuberkulosis, dan yang ketiga adalah efek samping obat tuberkulosis. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang jenis obat tuberkulosis, maka kita akan mereview kembali apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana gejala utama pasien tuberkulosis adalah pasien mengalami batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih, di mana dahak yang dikeluarkan itu bercampur dengan darah. Pasien juga mengalami sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, serta pasien mengalami demam meriang lebih dari 1 bulan. Diagnosis tuberkulosis ini ditegakkan melalui pemeriksaan BTA atau yang dikenal juga dengan bakteri tahan asam dengan sampel yaitu dahak yang dikeluarkan oleh pasien, di mana jika ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka diagnosis itu sudah tegak tuberkulosis. Jenis obat tuberkulosis yang sering dikenal adalah golongan 1, yaitu obat lini pertama, antara lain isoniazid yang dikenal dengan singkatan H, ethambutol E, pyrazinamide Z, rifampicin R, dan yang terakhir adalah streptomycin. Adapun golongan lain yaitu golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 biasanya digunakan jika pasien sudah mengalami resistensi obat-obat tuberkulosis. Nah, obat antituberkulosis ini disediakan dalam bentuk paket, artinya tersedia dalam kombinasi dosis tetap. Nanti untuk pembelajaran di slide ini atau di pembelajaran ini kita akan sering mendengar OAT-KDT. OAT-KDT adalah obat antituberkulosis kombinasi dosis tetap, di mana di setiap tabletnya itu sudah terdapat 2 atau 4 jenis obat yang terdapat dalam satu tabletnya, dengan di mana dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin keberlangsungan pengobatan sampai selesai. Kita tahu bahwa obat antituberkulosis ini harus diminum dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu sangat menuntut kepatuhan pasien. Untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan memudahkan pemberian obat, maka dirancanglah obat antituberkulosis ini dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis tetap. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, dan ethambutol 275 mg sudah terdapat di dalam satu tablet. Yang kedua, kita masuk ke prinsip pengobatan tuberkulosis. Tuberkulosis dibagi menjadi 2, apakah itu kasus baru atau pengobatan ulang. Pengobatan ulang biasanya terjadi ketika pasien sudah minum obat namun gagal sehingga kambuh kembali. Oleh karena itu, dibagi menjadi 2. Jika kasus baru digolongkan akan meminum obat antituberkulosis kategori 1. Tetapi jika pengobatannya ulang, maka kategori 2. Nah, apa saja yang termasuk dalam kategori 1? Nah, kita akan pelajari ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini tabel yang menunjukkan obat antituberkulosis kombinasi dosis tetap yang digunakan pada kategori 1. Kita contohkan pada pasien dengan berat badan 35 kg, di mana pada tahap intensif selama 56 hari, pasien akan meminum 2 tablet 4 KDT. Apa 4 KDT? Artinya pasien meminum 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamide, dan pasien akan meminum ethambutol 275 mg. Setelah selesai tahap intensif, maka pasien akan melanjutkan ke tahap lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu yang terdiri dari 2 tablet 2 KDT. Artinya, pasien meminum 2 tablet yang terdiri dari 2 kombinasi dosis tetap, yaitu rifampicin dan isoniazid yang masing-masing dosisnya ada 150 mg dan 150 mg. Jika pasien tadi mengalami kekambuhan kembali, mengalami pengobatan lanjut, maka akan masuk ke kategori 2. Dengan berat badan 35 kg, seperti contoh yang sebelumnya,
Pada tahap intensif, pasien akan meminum setiap harinya selama 56 hari 2 tablet 4 kombinasi dosis tetap, ditambah dengan injeksi 500 mg streptomycin. Selama 28 hari berikutnya, selama 56 hari, pasien akan meminum 2 tablet 4 KDT. Artinya pasien akan meminum 2 tablet dengan 4 kombinasi di dalamnya. Setelah selesai 28 hari, pasien akan masuk ke tahap lanjutan, di mana pasien akan meminum 3 kali seminggu 2 tablet 2 KDT. Artinya pasien akan meminum 2 tablet dengan 2 kombinasi dosis tetap, yaitu rifampicin dan isoniazid dengan masing-masing dosis 150 mg selama 20 minggu, dan setiap harinya pasien juga meminum etambutol 2 tablet dengan dosis 400 mg. Jadi ini adalah tabel untuk dosis obat antituberkulosis pasien dengan kategori 2. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang efek samping obat tuberkulosis. Nah, yang pertama adalah rifampicin. Rifampicin ini memiliki efek samping air kemih berwarna merah. Nah, di sini kita harus mengedukasi dulu pasien untuk minum obat. Ketika pun nanti setelah pasien meminum obat, jika menemukan air kemih berwarna kemerahan, itu adalah hal yang normal. Yang kedua, isoniazid. Nah, isoniazid ini banyak memiliki efek samping yang terdapat pada sistem saraf, yang antara lain rasa terbakar, kebas, atau kesemutan, di mana tindak lanjutnya adalah pemberian vitamin B6 dengan dosis 50-75 mg per hari. Pasien juga bisa mengalami nyeri sendi dan rasa mengantuk. Jika nyeri sendi, pasien diberikan obat anti nyeri. Jika pasien mengalami ngantuk, maka pastikan memberi obat sebelum tidur. Yang berikutnya adalah etambutol. Etambutol ini memiliki efek samping pada penglihatan. Oleh karena itu, disingkirkan dulu penyebab yang lainnya untuk menegakkan pasien bahwa mengalami efek samping etambutol, di mana tindak lanjutnya adalah menghentikan etambutol. Yang berikutnya, streptomycin. Streptomycin ini memiliki efek samping pada pendengaran. Oleh karena itu, pasien bisa mengalami pengurangan pendengaran, bisa tuli, tapi kita harus memastikan bahwa pasien tidak ada kotoran yang menyumbat telinga pada pemeriksaan otoskopi. Pasien juga bisa mengalami pusing, syok, purpura, gagal ginjal akut, dan juga dari semua ini, masing-masing baik etambutol maupun streptomycin jika mengalami efek samping harus dihentikan. Berikutnya adalah ketika 4 obat yaitu streptomycin, isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide ini jika diminum bersamaan dia bisa memberikan efek samping anoreksia, mual, dan nyeri perut. Oleh karena itu, kita memberikan obat dengan bantuan sedikit makanan atau menelan obat ini sebelum tidur. Pasien juga bisa mengalami ruam kulit dengan atau tanpa gatal. Pasien juga bisa mengalami jaundice. Biasanya manifestasinya kulit akan tampak kuning dan juga mata akan berwarna kuning. Pasien juga bisa mengalami bingung karena mungkin saja pasien sudah mengalami gagal hati akut yang disebabkan oleh obat antituberkulosis dan juga terdapat jaundice pada pasien ini. Oleh karena itu, untuk 3 efek samping yang terakhir perlu dihentikan penggunaan obat antituberkulosis. Nah, kita masuk ya ke contoh soal. Seorang pasien berusia 45 tahun datang ke apotik dengan keluhan otot lemas dan kesemutan. Pasien sedang menjalani terapi obat antituberkulosis intensif. Obat yang menyebabkan efek samping tersebut adalah, nah teman-teman lihat ya, apa kata kunci di sini? Pasien keluhan otot lemas dan kesemutan. Menjalani terapi OAT. Kita ingat, obat antituberkulosis yang mempengaruhi sistem saraf adalah isoniazid. Nah, maka di antara semua pilihan jawaban ini, kita pilih B, isoniazid ya, yang memiliki efek samping rasa terbakar, kebas, atau kesemutan di tangan dan kaki. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Seorang pria berumur 23 tahun dengan berat badan 65 kg melakukan tes uji basil tahan asam atau BTA dengan hasilnya menunjukkan positif. Pasien telah mengkonsumsi obat TBC selama 3 bulan. Pada 2 bulan pertama, pasien mengalami gangguan pendengaran dengan tanda-tanda telinga mendenging, pusing, dan hilang keseimbangan. Berdasarkan keluhan tersebut, obat apa yang menyebabkan efek samping tersebut? Nah, teman-teman, soalnya panjang, tapi kita cari kata kuncinya. Adalah pasien pria BTA positif minum obat TBC. Gangguan pendengaran. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa obat apa yang menyebabkan gangguan pendengaran pada obat TBC. Kita bisa ingat tadi ya, sudah saya jelaskan, yaitu streptomycin. Maka pilihan jawabannya adalah streptomycin. Rifampicin efeknya kepada kita lihat adalah urin berwarna merah, isoniazid terhadap sistem saraf, etambutol itu terhadap penglihatan, ya, spirazinamid tidak ada efek samping yang jelas. Streptomycin yaitu tadi tuli di mana tidak ada kotoran yang menyumbat telinga pada pemeriksaan otoskopi. Yang ketiga, pasien berusia 28 tahun yang menderita TBC mendapat terapi obat anti TBC antara lain dengan isoniazid, etambutol, pirazinamid, rifampicin, serta pyridoxine. Setelah beberapa bulan melakukan terapi OAT, pasien mengeluhkan terjadinya gangguan penglihatan di mana berkurangnya ketajaman penglihatan. Obat manakah yang dikonsumsi pasien yang menyebabkan efek samping tersebut? Kita bisa lihat kata kuncinya adalah pasien TBC sudah minum obat OAT. Pasien mengalami gangguan penglihatan. Kita ingat tadi ya, sudah pilihan-pilihan yang sudah saya jelaskan, bahwa obat antituberkulosis yang memiliki efek pada gangguan penglihatan adalah etambutol. Maka jawabannya adalah C, etambutol. Soal keempat ya, seorang pasien berumur 60 tahun pernah menjalani pengobatan tuberkulosis kategori 1. Namun berhenti pada bulan keempat karena pasien merasa sudah sembuh. Pada bulan ke-8, kembali ke puskesmas dengan keluhan batuk selama 2 bulan, demam, dan berkeringat tiap malam. Hasil ronsen dan PTA menunjukkan pasien masih positif tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis kategori berapakah yang dapat diberikan? Nah, teman-teman, kita ingat ya, bahwa pengobatan tuberkulosis itu hanya ada 2, kategori 1 dan 2. Berarti pilihan C, D, dan E ini udah salah. Nah, sekarang kita lihat lagi ke kasusnya. Bahwa pasien ini sudah pernah minum obat anti tuberkulosis sampai pada bulan keempat, tapi di bulan keempat ini dia merasa sudah sembuh dan dia menghentikannya. Dia datang lagi ke puskesmas, ternyata pasien masih positif. Artinya pasien ini adalah pasien dengan pengobatan setelah putus berobat. Oleh karena itu, yang pasti bukan 1, karena 1 adalah pasien dengan kasus baru. Berarti jawabannya adalah B, yaitu kategori 2, di mana diberikan kepada pasien yang BTA-nya positif yang telah diobati sebelumnya. Antara lain pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan pengobatan setelah putus berobat. Soal yang terakhir, seorang wanita berumur 25 tahun dengan berat badan 65 kg melakukan tes uji basil tahan asam, BTA, dan hasilnya menunjukkan positif. Pasien mengkonsumsi obat TBC yaitu NH, rifampicin, etambutol, dan pirazinamid. Pasien mengeluhkan kesemutan dan rasa terbakar di kaki akibat penggunaan obat tersebut. Hal tersebut dapat dideteksi dengan pemberian. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kata kuncinya adalah di sini BTA positif mengkonsumsi obat TBC. Nah, tapi dia mengalami kesemutan dan rasa terbakar akibat penggunaan obat tersebut. Nah, kita bisa curigai dari 4 obat yang sudah disebutkan, obat antituberkulosis yang mempengaruhi sistem saraf adalah isoniazid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, isoniazid dengan efek samping rasa terbakar, kebas, atau kesemutan di tangan dan di kaki dapat ditindaklanjuti dengan pemberian vitamin B6 atau pyridoxine dengan dosis 50-75 mg per hari. Nah, dengan demikian jawabannya adalah C, vitamin B6. Demikian teman-teman untuk sedikit penjelasan mengenai tuberkulosis dan soal serta pembahasan yang terkait dengan tuberkulosis. Semoga membantu teman-teman dalam persiapan uji kompetensi apoteker Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.